warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 17 November 2020, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran bertempat di SD Muhammadiyah Banjaran. Nomor peserta UKG saya 2015032570066. Saya dari Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajar kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Sudah sarapan? Baik. Sudah siap belajar ya? Baik. Sebelum belajar kita mulai, silahkan anak-anak duduk yang rapi. Kita akan persiapan untuk berdoa. Baik, untuk hari ini yang memimpin doa adalah Mbak Bila. Silahkan Mbak Bila dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa nabiyya wa rasulah Ya, semoga dengan berdoa kita diberikan tambahan ilmu dan ditambahkan pemahaman yang baik kepada kita semua. Yuk, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Gugur Bunga, ciptaan Marzuki, Israel Marzuki. Aransemennya ini Sana Sanon. Nanti ketika anak-anak belum hafal, anak-anak bisa melihat teksnya. Kita mulai ya. Ya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan
Gugur satu tumbuh seribu, hana air jaya sakti. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Gugur Bunga, semoga kita semakin bisa menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam nilai kepahlawanan. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa Bu Wahyu hari ini memilih lagu Gugur Bunga? Ayo, ada yang tahu tidak? Tidak, masa tidak tahu. Hari ini Bu Wahyu memilih lagu Gugur Bunga karena pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan tema pahlawanku. Sebelum belajar, coba Bu Wahyu absen dulu. Yang pertama, Mas Andre. Oke, sudah menunjukkan tangan. Kemudian Mbak Zahra. Baik, kemudian Rifa. Baik, kemudian Mbak Salma. Kemudian Mas Iput. Iya, Mas Bahrul. Sudah hadir. Kemudian Mbak Bila. Saya Bu. Iya. Kemudian Mbak Faza. Saya Bu. Iya. Mas Yaki. Oh, bahaya Bu. Anak-anaknya bahaya. Tadi ada Mas Arsad, tapi Mas Arsad belum masuk lagi. Nah, semoga setelah ini anak-anak jaringannya kuat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan Bu Wahyu. Kuat udah. Nah, karena hari ini kita akan belajar tema pahlawan, maka sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Wahyu sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi kepahlawanan yang berjudul Raja Bala Putra Dewa, nanti anak-anak dapat menyimpulkan informasi dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Kemudian nanti melalui tanya jawab mengenai teks non-fiksi kepahlawanan, anak-anak dapat mengungkapkan pendapat dari teks bacaan dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab dan membaca teks non-fiksi kepahlawanan, nanti siswa dapat menunjukkan sikap kepahlawanan selama membuat proyek dengan penuh tanggung jawab. Kemudian melalui pembuatan produk cakram yang disertai percobaan terhadap cakram warna, nanti anak-anak dapat menemukan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan praktikum terhadap produk cakram warna, nanti anak-anak dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat cahaya dengan tepat. Nah, nanti kita akan belajar ada percobaannya. Nah, kemudian setelah ini Wahyu akan menyampaikan materi tentang Raja Bala Putra Dewa. Nah, share screen-nya Bu Wahyu terlihat? Lihat. Terlihat. Baik, kita baca bersama-sama. Judulnya apa? Raja Bala Putra Dewa. Baik, Bu Wahyu minta tolong Mbak Salma yuk untuk dibacakan yuk. Raja Bala Putra Dewa dari dinasti Shailendra adalah seorang raja terkenal kerajaan Sriwijaya
yang mencapai puncak kejayaan sekitar ke-8 dan 9 M. Masa pemerintahnya Balaputradewa merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Cerita tertua tentang kerajaan Sriwijaya bernama dari tahun 683 Masehi dengan ditemukan bukan berkembang pada akhir abad kerajaan menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia baik melalui Sunda maupun Selat Malaka, Selat Karimat, dan Tanah Singtra. Dengan wilayah kekuasaan itu, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan laut terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, di Sriwijaya juga terdapat seorang guru besar agama Buddha yang bernama Mappala dan Sakyakirti. Hal itu membuktikan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan sudah tinggi dan kehidupan sosial pun akan mempengaruhi perkembangan kerajaan Sriwijaya. Baik, terima kasih Mbak Salma yang sudah dengan lancar membacakan teks yang berjudul Raja Balaputradewa. Nah, Raja Balaputradewa ini merupakan dinasti siapa? Dinasti Siapa Mas? Dinasti Iya, benar. Dinasti Syailendra. Nah, kemudian berita tertua tentang kerajaan Sriwijaya itu berasal dari seorang musafir Cina. Nah, musafir Cina tersebut namanya siapa? Siapa Mbak Bila? Bernama It Sing. Lanjutkan ya. Selain itu, di Sriwijaya juga terdapat seorang guru besar agama Buddha. Namanya siapa? Dharmapala. Iya, Dharmapala. Dan siapa satu lagi, Mas Darul? Dharmapala dan Sakyakirti. Iya, benar. Dharmapala dan Sakyakirti. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sriwijaya pada saat itu sudah tinggi dan kehidupan sosialnya pun berkembang di kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya yuk kita baca bersama-sama. Bu Ayu mau minta Mas Zaki, yuk dibacakan. Dilakukan oleh Raja Balaputradewa membangun armada laut yang kuat pada masa pemerintahan Balaputradewa Sriwijaya. Mengalami Mas Zaki hilang ini. Baik. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Putradewa?
Nah, membangun armada laut yang kuat pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Bala Putra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Pala Dewa di Bali telah mendirikan wihara di Nalada atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalada. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas, dan memimpin. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Bala Putra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Yuk, atau tidak? Setuju. Setuju. Kenapa kok setuju? Karena memiliki sikap berani dan tegas dalam memimpin. Iya, benar Mas Yaki. Karena memiliki sikap berani, kemudian tegas dalam memimpin. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani. Nah, sekarang Raja Bala Putra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncaknya atau puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Bala Putra Dewa. Nah, kira-kira seperti itu cerita dari Raja Bala Putra Dewa. Dia bisa mengangkat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang mencapai puncak kejayaannya. Bala Putra Dewa juga mendirikan wihara untuk pelajar-pelajar Nusantara yang berada di Nalanda. Kira-kira selain dia berani, kemudian tegas dalam memimpin, apalagi yang bisa kita teladani dari sikap Raja Bala Putra Dewa? Oke. Yuk, apalagi? Apa Mbak Bila bisa jawab? Berani memimpin. Iya, kemudian apa lagi? Pantang menyerah. Iya, benar, pantang menyerah. Jadi, anak-anak bisa meneladani dari perjuangan Raja Bala Putra Dewa, yaitu sikap pantang menyerahnya, berani, kemudian tegas. Yang paling penting adalah bertanggung jawab. Kita lanjutkan ya. Nah, apa pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang memiliki keberanian dan mau berkorban untuk membela kebenaran tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari seseorang atau dari orang lain. Kemudian sifat-sifat kepahlawanan. Nah, sifat kepahlawanan itu bermacam-macam. Ada banyak sifat kepahlawanan yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah berani, rela berkorban, cinta tanah air, berjiwa kesatria, pantang menyerah, jujur, dan bertanggung jawab. Sampai di sini ada yang ingin bertanya kepada Bu Wahyu? Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, bisa kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang
cahaya. Yo, coba sekarang giliran Mbak Bila yang membacakan teks tentang cahaya. Aku. Cahaya. Cahaya yang sering kamu lihat merupakan cahaya tampak. Cahaya tampak sebenarnya tersusun atas semua warna pelangi. Jika sinar matahari menembus butiran air hujan, akan dibelokkan dan diuraikan menjadi 7 warna. 7 warna tersebut antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bagaimana dengan benda yang berwarna hitam dan putih? Benda akan tampak hitam jika benda tersebut menyerap semua warna cahaya. Benda akan terlihat putih jika benda tersebut memantulkan semua warna cahaya. Iya, benar sekali Mbak Bila. Nah, kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Anak-anak sudah melihat gambarnya Bu Wahyu? Sudah. Sifat-sifat cahaya yang pertama, ini ada gambar senter yang dinyalakan, kemudian ada gelas bening yang diberi air. Oh, ternyata cahayanya sampai menembus air tersebut. Berarti sifat cahaya yang pertama diketahui bahwa cahaya menembus benda bening. Nah, nanti anak-anak bisa lakukan sendiri di rumah. Kemudian, sifat cahaya yang kedua, ketika kita memasukkan pensil di dalam gelas yang berisi air, maka pensil akan mengalami yang namanya terlihat patah. Padahal tidak kita patah, tapi pensilnya terlihat patah. Tidak kita potong, terlihat patah. Nah, ini berarti bahwa sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, nanti kalau nggak percaya kita buktikan ya. Kemudian, sifat cahaya yang ketiga adalah merambat lurus. Ketika anak-anak menyalakan lilin, yang di depannya ada karton, dan karton. Kemudian karton tersebut diberi lubang. Kemudian kita melihat cahaya lilin tersebut dari lubang. Maka cahaya lilin tersebut akan nampak. Nah, nampak menurut lubangnya. Karena lubangnya ini dibuat sejajar. Nah, itu ya. Cahaya merambat lurus. Kemudian, sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika kita menyalakan senter, kemudian menyalakannya itu cahayanya dikenai kaca. Maka kaca tersebut dapat memantulkan cahaya dan cahaya tersebut bisa kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Nah, diuraikan misalnya ketika kita menaruh kaca yang ada airnya di dalam gelas, kemudian di sampingnya kita taruh kertas, maka nanti kertasnya di sini akan membentuk warna pelangi. Nah, nanti bisa kita praktikkan. Nah, sekarang kita akan membuat cakram warna. Nah,
Nanti anak-anak akan membuat cakram warna, membuatnya secara individu, dibuat di rumah masing-masing. Baik. Nanti silakan anak-anak siapkan kertas kardus bekas, kemudian kertas warna putih, kemudian pewarna, dan benang. Di rumah pasti ada, nggih? Ada. Baik. Cara membuatnya bagaimana, Bu Wahyu? Nah, kita saksikan video berikut. Nah, itu tadi cara membuat cakram warna. Nah, silahkan. Sekarang anak-anak menyiapkan peralatan untuk membuat cakram warna. Mbak Salma sudah sampai proses mewarnai. Bisa diperlihatkan warnanya? Ya, Mbak Salma sudah sampai proses mewarnainya. Yuk, yang lain segera dibuat. Selesai, Bu. Bu Wahyu lihat punyanya Mbak Bila sudah sampai mana? Kurang ditali, Bu. Kurang ditali. Seperti apa punyanya Mbak Bila?
Oh iya, sudah bagus. Nah, apalagi yang sudah mau jadi? Ya, Mas Iput sama Mas Bahrul baru membuat. Kemudian video baru membuat. Mas Andre juga membuat. Minyak Bila sudah ditaruh. Baik, yang sudah jadi bisa ditunjukkan. Oke, Bu Ayu sudah lihat punyanya Mbak Bila tadi. Punyanya Mas Bahrul juga sudah jadi. Nah, warna apa yang nampak setelah anak-anak memutar cakram warnanya? warna-warna campur. Campur jadi warna Pelangi. warna pelangi. Ya, warnanya pelangi. Coba dilihat dulu. Coba sekarang Mbak Bila bisa disampaikan tadi cara membuat cakram warnanya bagaimana langkah awalnya? Potong kardus berbentuk lingkaran. Kedua, mencetak di kertas putih. Ketiga, digambar ini. Terus diwarnai. Lalu dikasih benang. Dibalang tengahnya. Seperti ini. Iya, itu sudah jadi nggih punyanya Mbak Bila. Yang belum jadi bisa dilanjutkan nanti. Nah, yang sudah jadi tadi ketika diputar-putar itu warnanya berubah, nanti berubah jadi putih. Nah, spektrum warna itu mengubah warna yang warna-warni tadi bisa berubah menjadi putih. Yuk, nanti Mbak Salma bisa dilanjutkan untuk membuatnya. Mas Andri yang sudah selesai tinggal diputar-putar. Mas Iput sama Mas Bahrul sudah berusaha. Nah, nanti bisa dilanjutkan. Dari materi yang sudah kita pelajari dan dari praktik yang telah kita lakukan, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Ayo, siapa yang berani menunjukkan? Pahlawan. Nah, jadi pahlawan itu apa? Ini adalah pahlawan adalah orang yang memiliki keberanian ya dan mau mengorbankan untuk membela kebenaran tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. iya benar Mbak. Itu adalah pahlawan. Jadi pahlawan itu adalah orang yang memiliki keberanian untuk berkorban membela kebenaran tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Anak-anak Bu Ayu harapkan juga seperti itu, bisa menjadi pahlawan. Kemudian kesimpulan kedua yang bisa kita ambil apa yo? Sifat pahlawanan. Sifat-sifat kepahlawanan. Yang pertama apa? Pahlawanan Rela berkorban, cinta tanah air, rela berkorban, cinta tanah air, dan berjuang.
Iya, pantang menyerah, jujur dan bertanggung jawab. Jawab. Baik, selanjutnya kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil dari cahaya. Ayo, kira-kira apa? Sifat-sifat cahaya tadi masih ingat? Masih. Baik, kita simpulkan bersama bahwa sifat cahaya itu menembus benda bening, merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dan dapat diuraikan. Nah, nanti silakan di buku tematiknya anak-anak pelajari lagi agar dapat memperdalam materi pada hari ini. Dapat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya kepada Bu Wahyu? Tidak. Tidak. Sudah jelas? Tidak. Sudah. Jika anak-anak sudah jelas, nanti silakan anak-anak mengeklik link evaluasi yang Bu Wahyu bagikan melalui grup WA. Nah, ini dia evaluasinya. Silakan nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Wahyu siapkan. Nah, Ya, Bu. soal evaluasi ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, siapa yang bersedia memimpin doa? Tidak. Oke, Mbak Zahra, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sesudah belajar. Baik, yuk. Allahumma Sekian dari Bu Wahyu, banyak salahnya. Bu Wahyu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi